Hai teman-teman, saya semakin hari semakin senang ya untuk membagikan beberapa hal buat teman-teman. Terlebih khusus, saya di video kali ini sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, I just want to say thank you for all the good reaction and all the good inputs that you have shared, you have given to me, and I highly appreciate it. Thank you very much for speaking honestly. Thank you very much for encouraging me and keep pushing me to do such a great things to myself, and saya sangat terharu dan saya sangat senang dengan respon dan reaksi dari teman-teman sekalian. Uh, di video kali ini saya akan melanjutkan uh, satu topik yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang how do I know yourself, how do you know yourself, or how do I know myself. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah membagikan dua tes, yakni SWOT analysis test dan juga DISC test. Dan apakah teman-teman udah coba melakukannya? Kalau belum, ayo teman-teman harus coba melakukannya, karena hal itu sangat baik buat teman-teman untuk mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi. Nah, di video kali ini saya akan menambahkan dua hal lain yang bisa teman-teman lakukan untuk mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi, gitu. Tes yang lain yang bisa teman-teman buat adalah, kalau untuk tes yang ketiga ini, ya kalau teman-teman mau aja untuk melakukannya, karena tes ini biasanya berbayar, gitu, dan biayanya juga nggak murah dan juga cukup mahal lah, gitu. Saya melakukan tes ini berapa kali, ada beberapa kesempatan buat saya melakukan tes ini, kurang lebih 3 atau 4 kali tes, gitu. Tes apakah itu, teman-teman? Nah, tes yang ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah psychological test, tes psikologi, gitu. Tes psikologi itu bukan mengetahui apakah Anda gila, waras atau bukan, gitu. Banyak orang memiliki pemahaman yang tidak benar mengenai tes psikologi. Mereka pikir bahwa tes psikologi itu untuk orang-orang yang ya gila, ada gangguan pemikiran dan lain-lain. Tapi dan ada juga sekelompok orang yang lain mengatakan, membandingkan atau menyamakan tes psikologi ini dengan intelligent test, begitu. Dan mereka bilang kalau hasil tes psikologinya buruk, berarti mereka bodoh, gitu. Sedangkan ini adalah misconception, adalah pemahaman yang salah, gitu. Nah, sebenarnya apa sih tes psikologi itu? Tes psikologi itu adalah tes yang dilakukan untuk mengenal diri teman-teman sekalian, terlebih khusus bagaimana atau siapa diri teman-teman sekalian ketika berada dalam kondisi misalnya tertekan, dalam kondisi buruk, dalam situasi-situasi tertentu. Di sini teman-teman bisa mengetahui kekuatan-kekuatan apa saja yang teman-teman miliki, karena secara psikologis apa yang nampak dari luar itu adalah reaksi dari dalam. Tapi ada sejumlah orang yang reaksi yang di luar dan yang di dalam itu berbeda. Misalnya orangnya tuh dari luar tuh kelihatannya baik-baik aja, gitu, tapi dari dalam gitu ketika dia mengalami stres, gitu, dia bisa menjadi orang yang berbeda loh, gitu. Oleh karena itu sangat disarankan tes ini, gitu. Di tes ini juga teman-teman bisa mengetahui tentang tingkat kejujurannya teman-teman, gitu, dan juga bisa mengetahui daya tahannya teman-teman, inisiatifnya teman-teman, dan lain-lain. Ini sangat baik tesnya. Saya udah bilang tadi, saya melakukan tes ini kurang lebih 3 atau 4 kali, dan saya sangat senang dengan hasilnya. Saya mengetahui titik kelemahan saya ada di mana dan titik kekuatan saya di mana, dan saya melatih diri saya dari waktu ke waktu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Bukan berarti saya sudah sempurna, tapi saya setidaknya tahu titik kelemahan saya seperti apa. Misalnya ya, saya bagikan, saya tipikal orang yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya adalah melatih tentang kesabaran, gitu. Nah, di psikologis tes ini akan muncul ketika teman-teman itu dalam pressure, dalam tekanan, teman-teman itu bereaksi seperti apa, gitu. Dan hasil DISC tes saya dengan hasil psikologis tes saya itu sebenarnya hasilnya hampir sama, teman-teman, bahwa saya gak akan mengalami kendala ketika berada dalam pressure, dan dalam keadaan pressure itu saya diingatkan untuk harus hati-hati. Kenapa? Karena saya bisa bereaksi yang berbeda, gitu. Oleh karena itu saya melatih tentang kesabaran saya, dan
lain-lain. Nah, tes kedua yang bisa tes keempat yang bisa teman-teman buat adalah temperamen test, teman-teman sekalian. Nah, apa sih temperamen test ini? Buat sebagian orang mungkin udah tahu temperamen itu ada 4 jenis begitu. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah kolerik, yang kedua adalah sanguin, yang ketiga adalah melankolik, yang keempat adalah plekmatik begitu. Nah, sanguin ini tipikal orang yang seperti kolerik ini tipikal orang yang seperti apa sih? Nah, kolerik ini memiliki sense leadership yang sangat tinggi. Mereka adalah orang yang tidak mudah untuk dirayu karena mereka memiliki pemikiran kritis, mereka mampu berpikir jauh ke depan, mereka tipikal orang yang visionaries. Jadi mereka orang-orang yang tangguh juga teman-teman ketika berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian tipikal yang kedua adalah sanguin. Sanguin itu mereka orang yang ceria, yang senang, memiliki kehidupan sosial yang cukup baik begitu. Kemudian mereka juga ceria ya, dia tipikal orang yang ceria gitu. Kemudian tipikal yang ketiga adalah melankolik. Nah, melankolik ini banyak orang mengatakan bahwa melankolik itu orangnya cepat sedih. Memang sih cepat sedih itu salah satu tipikal dari orang yang melankolik. Tapi melankolik itu adalah orang yang cepat iba gitu, cepat iba terhadap diri mereka sendiri dan juga diri orang lain. Dan terakhir tipe yang terakhir adalah plekma. Plekma ini mereka adalah cenderung orang yang pendiam. Kalau pekerja mereka cenderung orang yang di balik meja. Mereka adalah orang-orang pemikir, mereka adalah orang-orang yang perfeksionis teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis terhadap diri teman-teman sekalian. Temperamen test itu ada juga sih yang di internet, jadi teman-teman bisa Google aja, kemudian bisa lakukan tesnya, nanti hasilnya akan diberikan kepada teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman tahu hasil tesnya, sebenarnya teman-teman tinggal melatih kekuatannya dan melatih menangani kekurangannya gitu. Misalnya saya dari temperamen test, saya paling di atas adalah sanguin, lapisan 2-nya adalah kolerik sama melankolik, dan lapisan di bawah yaitu adalah plekmatik begitu. Karena saya adalah orang sanguin, saya itu orangnya senang bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, salah satu titik kelemahan dari seorang sanguin, mereka adalah tipikal orang yang mudah bosan teman-teman. Jadi mudah berganti, misalnya hari ini favoritnya ini, besoknya bisa favoritnya ini gitu. Dan dalam pekerjaan ini berbahaya juga teman-teman, karena mereka bisa ganti-ganti pekerjaan gitu. Nah, saya belajar mengingatkan diri saya bahwa you have to stay focused on the things that you are doing gitu. Misalnya kalau mengerjakan hal-hal di rumah, orang-orang sanguin ini misalnya dia mengawalinya dengan membersihkan dapur. Dapurnya ditinggalkan, belum bersih, tapi mereka udah membersihkan halaman depan gitu. Halaman depannya belum bersih, mereka udah pindah ke ruang tamu gitu. Nah, saya mengenal hal-hal seperti ini, keterbatasan saya. Oleh karena itu saya melatih, kalau saya bikin ini, saya lakukan ini dulu aja, saya fokus gitu. Nah, di sini saya bisa mengenal diri saya lebih jauh lagi. Buat teman-teman sekalian, bisa melakukan tes ini. Tes ini ada yang gratis di internet, kecuali psikologi tes ya. Teman-teman sekalian bisa ikut dan bayar gitu. Tapi lewat tes ini jujur saya katakan saya mampu mengenal diri saya lebih jauh lagi, dan saya mampu memahami orang lain. Jadi ketika saya ketemu dengan orang yang lapisan pertamanya plekmatik, saya udah tahu bersikap, dengan orang ini harus begini, dengan orang ini harus begini. Ya teman-teman, semoga video kali ini juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sekali lagi silahkan berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan sampai jumpa.